Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Firdaus dari kelas 10 RPLB SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan membuat program dari menggunakan bahasa pemrograman cepat, yaitu program kelulusan siswa. Ini jadi membuat program untuk menentukan kelulusan nilai siswa. Jadi kita bisa masukkan nama siswa di sini, NIM-nya, nilai UAS-nya, nilai UTS, nilai tugas. Nah, nanti kita bisa keluar jadi kayak gini hasil kelulusannya. Ini Fauzan Firdaus namanya, NIM-nya segini, nilai UAS-nya, nilai UTS-nya, nilai tugasnya. Jadi dari semua ini nilai rata-ratanya 88 ya. Lalu indeksnya A, dia keterangannya lulus. Oke, jadi gimana cara buatnya? Seperti ini. Nah, pertama kita membuat headernya dulu ya. Kita melakukan pagar include IOStream yang ini, pagar include IOStream, buka kurung, tapi kurungnya yang lancip ya. Selanjutnya kita ke bawah, kita buat pagar include string karena saya di sini menggunakan string ya. Selanjutnya kita masukkan include cstdlib, ini library, supaya kita bisa membuat perintah-perintah kayak yang di sini. Oke, lalu selanjutnya kita buat include string.h. Sebenarnya nggak pakai juga bisa, tapi ya saya pakai. Ini selanjutnya kita membuat using namespace di sini, using namespace std. Ini using namespace std. Jangan lupa pakai titik koma ya. Kalau nggak pakai titik koma nanti nggak jalan programnya, malah error. Ini kita menggunakan fungsi int main, tutup kurung, buka kurung. Lalu kita masukkan kurung kurawal yang begini, kurung kurawal bukan kurung kurawal bukan kurung yang begitu ini, tapi kurung kurawal yang ada yang kotak tapi ada lancipnya juga. Kemudian ke bawah kita membuat identifier. Ini masukkan tipe datanya double, lalu variabelnya UTS, UAS, tugas, dan rata-rata pakai titik koma. Ini karena variabelnya sama, jadi dibuatnya begini, langsung lurus. Kalau berbeda variabelnya nanti jadinya panjang kayak gini. Lalu selanjutnya ini jangan lupa pakai titik koma ya. Selanjutnya kita buat masukkan char di sini supaya bisa ngetik angka. Nanti masukkan angka variabelnya char, lalu tuliskan nama di sini. Kita tipe datanya nama, masukkan ini buka kurung yang kotak, ini kurungnya yang kotak ya. Lalu masukkan angka 30 supaya kita nanti bisa mengetik sampai 30 karakter sebelah. Jadi kalau sampai 30 karakter nanti nggak jalan. Sebenarnya kalau mau diubah jadi 40, 50 itu bisa, tapi saya butuh cuma 30 aja sesuai kebutuhan. Lalu titik koma. Jadi kita bikin char, lalu masukkan ininya NIM, ke kurung kayak tadi, masukkan 20 supaya bisa mengetikkan 20 angka, 20 angka atau 20 karakter. Ini jangan lupa pakai titik koma. Selanjutnya kita masukkan variabel char dan tipe datanya index, tipe datanya char, variabelnya index, maaf. Lalu selanjutnya char keterangan, masukkan angka 20 supaya bisa mengeluarkan tadi. Selanjutnya kita membuat cout. Sebenarnya ini kalau mau nggak pakai ini nggak apa-apa, tapi ini supaya lebih bagus aja, jadinya memperbagus lah. Jadi bisa ngerti kalau ini tuh untuk program kelulusan gitu, menentukan kelulusan nilai siswa. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa, nggak penting juga. Ini setelah itu kita membuat cout, masukkan nama siswa, NDL, masukkan siswa. NDL itu dari inline ya, ini supaya bisa turun ke bawah nanti hasilnya, nggak kayak tadi, bukan kayak ya, supaya hasilnya kayak tadi nggak panjang. Kalau nggak pakai inline nanti jadinya manjang ke samping, dia nggak ke bawah tuh. Ya sudah, kalau begitu kita masukkan cout. Nih cout ini lebih kecil
petik 2 ya. Kalau si out itu petik 2. Jadi kalau petik 1 itu beda lagi, bukan si out, nanti ada sendiri. Lalu selanjutnya ini si out titik 2 nama siswa, pakai titik 2 supaya bisa membedakan nanti kita masuknya di mana. Ini masukin angkanya, namanya di mana. Lalu jangan pakai petik 2 lagi, dan jangan lupa pakai titik koma. Lalu kita buat perintah sein. Nah, sein itu untuk input. Nah, si out kan buat output. Ini sein input supaya kita bisa mengetik. Kalau si out supaya kita bisa mengeluarkan ini tulisan ini. Sein get line supaya kita bisa membuat spasi. Lalu buka kurung biasa, masukkan nama itu ke variabel nama, koma 30 ini supaya bisa mengetikkan 30 karakter tadi untuk kurung. Lalu jangan lupa pakai titik koma. Selanjutnya membuat si out lebih kecil petik 2 nim, ini supaya kita nanti mengetahui kita ini nimnya taruh di mana. Lalu petik 2 titik koma. Terus selanjutnya kita buat sein get line sama seperti tadi, buka kurung, ini namanya diganti nim aja. Lalu ini 20. Nah kan kalau nim mah nggak perlu banyak ya, pencet tutup kurung, jangan lupa pakai titik koma. Nah selanjutnya kita masukkan cout nilai UAS. Nah nilai UAS. Nah seinnya kita buat sein, ininya kayak lebih besar karena dia kan nggak pakai spasi, jadi langsung aja ini lebih besar. Masukkan variabel UAS lalu titik koma. Nah setelah itu masukkan cout nilai UTS, karena dia UAS ini UTS. Ini sama kayak tadi ya, ini sama, ini nilai tugas juga sama. Nah setelah itu ini bikin nilai tugas cout gitu, nilai tugas. Ini kita buat assignmentnya, ini rata-rata sama dengan nanti ini tuh diisi ke variabel rata-rata ya, masuknya ke variabel rata-rata. Jadi ini UTS ditambah UAS ditambah tugas dibagi 3, jadi itu bagi ya. Kalau di puasa pemrograman C++ yang lain tuh ini bagi. Jangan lupa pakai titik koma. Itu kita membuat memakai if else. Ini buat fungsi else f ya, ini else f. Nah, kita masukkan if nya dulu. Pertama buka kurung rata-rata. Ini namanya operator OR. Di apakah nilai 85 itu rata-rata. Nanti kalau kita masukkan angka nilai 85 ke atas, masuknya ke indeksnya A, jadinya nilai rata-ratanya itu 85 ke atas, indeksnya A, jadi A itu lulus ya dengan indeks A. Nah selanjutnya ini kita buka kurung kurawal, masukkan indeks sama dengan A. Nanti kita ini pakai titik, ini petik 1 ya. Kalau petik 2 kan buat si out tadi. Ini kalau petik 1 buat ini, buat if. Lalu selanjutnya kita pakai titik koma, lalu sering copy supaya nanti di copy ya, bisa copy semua ini nggak usah ribet-ribet. Lalu buka kurung keterangan, cut ini keterangan, koma lulus, ini keterangannya kalau A itu lulus ya, tutup kurung lalu titik koma. Nah selanjutnya kita membuat else if nya. Ini else if itu kalau misal nilainya nggak begini, nanti yang muncul ini, jadinya yang ini nggak kebaca, nggak akan muncul, jadi yang muncul cuma ini aja. Else if sama yang ini juga ya, else if buat ini tuh buka kurung rata-rata, ini lebih kecil dari 85, ini memakai operator dan n, ini dan itu kan pakai dan, jadinya operator n. Rata-rata ini apa 65, ini operator OR 65, jadi dari 85 ke bawah tuh dia masuknya nanti ke indeksnya B, yang muncul B
Lalu kita ini kan sudah, ini tutup kurung, kita buka kurung kurawal, ketik indeks sama seperti tadi ya, sama dengan ketik 1 B, lalu string copy, keterangan lulus, harus if lagi ini rata-rata, ini nilai rata-rata buat yang indeks C, if rata-ratanya lebih kecil dari 65 sampai operator N, rata-ratanya rata-rata, lalu operator OR, dan ini 55, jadi dari 65 sampai 55 itu nanti indeksnya C ya. Lalu tadi kita buka kurung kurawal, buka ini indeks C, indeks sama dengan C, string copy, buka kurung, keterangan lulus, C masih lulus ya. Lalu tutup kurung, jangan lupa pakai titik koma, dan ini tutup kurung kurawalnya tadi. Lanjutnya else if lagi, ini buat seperti tadi, ini buka kurung rata-rata lebih kecil dari 55, pakai operator N, rata-rata lagi masuk, ini masuknya rata-rata itu biar masuk ke variabel rata-rata nanti ya. Lalu ini ke operator OR 45, jadi ini nilai 55 sampai 45 itu indeksnya D. Kalau kita tutup kurung lagi, ini kita buka kurung kurawal, sama tadi indeks sama dengan D, string copy, buka kurung, keterangan, nah ini tidak lulus, jadi kalau indeksnya D, keterangannya nggak lulus. Sama ini juga yang E, harus lihatnya langsung else aja, jadi nggak usah ribet-ribet kayak tadi, karena ini 45 ke bawah itu nilai paling jelek E ya. Jadi kalau nilainya 45 ke bawah otomatis dia dapatnya E. Nah, string copy, keterangan tidak lulus ya, E udah jelek ya nilainya, nggak lulus. Nah ini untuk memunculkan hasil yang tadi, ini jangan lupa kita kurung kurawal dan titik koma. Untuk memunculkan hasil dari yang tadi, ini yang kita masukkan, ini kita menggunakan short, lalu ini kurung, ini lebih kecil, ketik 2, ini N sama kayak tadi, N line sama, cuma ketiknya begini aja. Lalu ini titik koma, out, seperti tadi, ini pakai lebih kecil, ini hasil lulusan siswa ini. Ya buat nandain hasilnya aja nih, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau nggak pakai kayak gini itu nggak apa-apa, jadi cuman langsung ini aja. Ini supaya kelihatan lebih bagus, jadi kita pakaiin ini. Oke, setelah itu kita buat out, ini nama, ini titik 2, dan ini kita lebih kecil. Lalu kita masukkan tadi variabel nama, nih nama nih kan di atas ada tuh variabel nama nih, kita sein masukin nama. Nah nanti yang di nama keluarnya di sini, jadi dia keluar namanya siapa, misal nama saya Fauzan Firdaus gitu. Lalu kita nanti munculnya di sini. Setelah itu kita buat ini lagi lebih kecil dan N-line supaya bisa turun ke bawah kayak tadi ya, sudah saya jelaskan. Lalu kita buat out name, ini lebih kecil, dan seperti tadi kita masukkan variabel name-nya. Jadi tadi yang sudah ngisi name tuh, ini kan misalnya name getline name nih, nanti dia munculnya di sini. Lalu gunakan N-line lagi. Lalu buat out, ini sama ya kayak tadi, nilai UAS ini lebih kecil, masukkan variabel UAS-nya dan N-line. Yang ini juga out nilai UTS, ini masukin variabel nilai UTS-nya, N-line. Ini ya tinggal ganti ini aja nama variabelnya ya. Ini sama nilai tugas, masukin variabelnya nilai tugas. Ini rata-rata, masukin variabelnya rata-rata. Indeks nih variabelnya indeks, keterangan. Nah, udah, lalu kita menggunakan sistem pause. Jadi supaya dia bisa berhenti gitu. Kalau kita nggak sengaja kepencet gitu masih bisa, kayak misal ini nih. Ini udah, misal kita pencet enter nih, nah jadi kita masih bisa ngeliat, nggak langsung hilang. Kalau nggak pakai itu nanti dia langsung hilang ya. Nah udah, kita pakai return 0, ini sistem pause, lalu kita menggunakan return 0. Nah ini supaya keulangnya sekali aja, nah nggak usah ngulang. Nah ini kurung kurawal yang tadi ya, yang dibuka awal banget. Ini pada kurung kurawalan ya.
Ya sudah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.